Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika Gaza benar-benar jatuh ke kendali penuh Israel? Apakah 2 juta lebih warganya akan hidup di bawah kontrol militer yang ketat, bergantung pada izin untuk setiap langkah? Ataukah mereka terancam terusir keluar tanah kelahiran menuju Sinai yang sejak lama ditolak Mesir? Atau justru masa depan mereka diserahkan pada otoritas sipil pihak ketiga yang legitimasi dan kekuatannya masih dipertanyakan? Skenario-skenario inilah yang akan kita ungkap dengan detail dan analisis yang jarang Anda dengar. Karena di balik konflik yang tampak di permukaan, ada rencana, konsekuensi, dan pertarungan hukum internasional yang menentukan nasib jutaan manusia. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Gaza hari ini bukan hanya sebuah medan perang. Ia adalah ruang hidup yang dihuni lebih dari 2 juta jiwa dengan segala harapan, ketakutan, dan pertanyaan yang menunggu jawaban. Di balik reruntuhan gedung, di balik asap hitam yang masih menggantung, terbentuk sebuah realitas baru yang belum pernah dialami warga Gaza sebelumnya. Israel dengan operasi militer yang makin intensif, kini tidak lagi hanya hadir dengan serangan udara, tetapi membangun koridor militer permanen yang membelah jalur sempit ini. Nama yang paling sering muncul adalah Netzarim, jalur yang melintang dari utara ke selatan, dan Philadelphia, jalur di sepanjang perbatasan Mesir. Keduanya menjadi simbol sebuah ambang baru, kontrol fisik dan teritorial atas Gaza. Di lapangan, koridor ini bukan sekedar jalan. Ia adalah dinding tak terlihat yang memisahkan warga dari mobilitas bebas. Perjalanan yang dulu bisa ditempuh dengan beberapa menit, kini memerlukan izin militer, pemeriksaan, bahkan terkadang tidak diperbolehkan sama sekali. Setiap gerakan, setiap distribusi bantuan, hingga setiap iring-iringan ambulans berhadapan dengan palang besi militer. Realitas seperti ini dalam hukum internasional disebut sebagai pendudukan de facto. Artinya, kendali penuh tetap ada di tangan militer meskipun tidak ada deklarasi resmi bahwa Gaza diduduki kembali. Konvensi Jenewa keempat memberi batasan yang jelas. Jika sebuah wilayah berada di bawah pendudukan de facto, maka kekuatan pendudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk sipil. Itu mencakup makanan, air, layanan medis, hingga perlindungan dari kekerasan. Dalam kasus Gaza, hal ini berarti Israel secara hukum seharusnya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup 2 juta orang yang bergantung penuh pada akses keluar masuk barang. Namun di balik teks hukum, praktik di lapangan seringkali jauh berbeda. Krisis bahan bakar membuat rumah sakit berhenti beroperasi, air bersih tidak mengalir, dan harga makanan melambung tak terjangkau. Bayangkan, seorang ibu yang harus mencari susu untuk bayinya. Di hadapannya hanya ada pasar yang kosong, rak-rak minimarket yang tak lagi berisi. Ia tahu di seberang koridor militer ada suplai yang bisa dibawa masuk, tetapi izin tidak keluar. Rasa lapar tidak bisa menunggu, dan anak-anak tidak mengerti mengapa perut mereka harus kosong. Inilah dilema yang terjadi saat urusan sipil bergantung sepenuhnya pada keputusan militer. Bagi warga Gaza, setiap hari menjadi pertarungan antara harapan dan realitas yang semakin menekan. Sistem koridor ini juga menimbulkan trauma kolektif. Jalan yang dulu menjadi ruang sosial, kini berubah menjadi jalur senjata dan tank. Anak-anak yang berjalan ke sekolah tidak lagi melihat mural warna-warni di dinding, melainkan kawat berduri dan menara pengawas. Mobil ambulans yang seharusnya menjadi simbol keselamatan, kini ditahan, diperiksa berulang kali, bahkan terkadang dipaksa kembali tanpa mengantar pasien.
Semua ini mengikis rasa kemanusiaan, menanamkan ketakutan, dan memperpanjang lingkaran penderitaan. Namun di balik kesulitan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ketika sebuah wilayah dikendalikan secara penuh oleh militer, maka hubungan sipil-militer menjadi kunci kelangsungan hidup. Pertanyaannya bukan lagi apakah Gaza bebas atau tidak, tetapi bagaimana warga bertahan dalam kerangka baru ini. Mereka hidup di tanah sendiri, tetapi semua pintu dijaga orang lain. Mereka punya rumah, tetapi akses pada kehidupan sehari-hari ditentukan izin tertulis. Disinilah muncul tanda tanya besar. Mampukah sebuah kontrol militer murni menjamin kehidupan sipil, atau justru membuka bab baru penderitaan yang lebih panjang? Di tengah kabut perang yang belum usai, muncul sebuah bayangan menakutkan. Bagaimana jika Gaza benar-benar dikosongkan dari penduduknya? Wacana ini kerap disebut sebagai opsi Sinai. Intinya, jika Israel berhasil mengambil kendali penuh, maka lebih dari 2 juta warga Gaza didorong untuk menyeberang ke semenanjung Sinai di Mesir. Gagasan ini bukan hal baru. Sejak beberapa dekade lalu, diskusi tentang pemindahan massal selalu muncul di balik meja perundingan. Namun kali ini, situasinya terasa lebih nyata karena koridor militer sudah terbentuk dan tekanan di dalam Gaza semakin besar. Mesir sejak awal menolak keras opsi ini. Pemerintah Kairo menegaskan bahwa menerima jutaan warga Gaza bukan hanya beban logistik, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas nasional. Pemindahan besar-besaran dianggap sebagai transfer populasi yang jelas dilarang dalam hukum internasional. Konvensi Jenewa menegaskan, pemindahan paksa warga sipil dari tanah mereka bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Maka tidak heran, setiap kali isu ini muncul, Mesir mengeluarkan pernyataan tegas bahwa pintu ke Sinai tidak akan dibuka. Bagi warga Gaza, wacana ini menimbulkan kecemasan baru. Di satu sisi, banyak dari mereka yang sudah kehilangan rumah akibat bombardir, hidup dalam tenda darurat, dan tidak punya akses air bersih. Di sisi lain, mereka juga tahu bahwa meninggalkan Gaza berarti kehilangan tanah kelahiran, identitas, dan harapan untuk kembali. Di kamp-kamp pengungsian yang sementara, percakapan tentang kemungkinan diusir ke Sinai sering muncul. Sebagian merasa pasrah, sebagian lain bersikeras bertahan meski dalam kondisi serba sulit. Jika pemindahan benar-benar dilakukan, dampaknya akan sangat besar. Pertama, lahirlah sebuah krisis kemanusiaan baru di wilayah yang sudah lama bergulat dengan konflik. Jutaan orang harus hidup sebagai pengungsi tanpa kepastian masa depan. Kedua, akan terjadi gelombang reaksi politik dari dunia Arab dan internasional. Negara-negara tetangga kemungkinan besar menolak, sementara organisasi internasional menyebutnya sebagai tindakan melanggar hukum. Ketiga, identitas Palestina bisa terkikis perlahan. Sebab jika Gaza kosong, maka klaim atas wilayah ini akan semakin sulit dipertahankan. Mesir juga khawatir bahwa eksodus besar-besaran akan mengubah demografi dan keamanan di Sinai. Daerah ini memang sensitif, dengan sejarah panjang konflik dan aktivitas kelompok bersenjata. Kehadiran jutaan pengungsi baru bisa memicu gesekan sosial, ekonomi, bahkan keamanan. Inilah alasan mengapa pemerintah Mesir terus menutup rapat-rapat kemungkinan itu, meski tekanan internasional dan spekulasi media kerap muncul. Namun, rumor tetap beredar. Beberapa analis menyebut bahwa koridor militer Israel bisa saja diarahkan bukan hanya untuk mengendalikan Gaza, tetapi juga untuk menciptakan jalan keluar paksa ke Sinai. Jika tekanan di dalam Gaza terus ditingkatkan, sementara pintu bantuan makin disempitkan, maka warga bisa dipaksa memilih antara bertahan dalam penderitaan atau keluar ke perbatasan. Strategi ini, jika benar terjadi, akan memunculkan babak baru dalam konflik yang sudah puluhan tahun berlangsung. Opsi pemindahan massal ini masih sebatas kekhawatiran. Tidak ada kebijakan resmi yang menyatakannya, dan Israel pun menghadapi resiko diplomatik besar jika melakukannya. Tetapi di tengah ketidakpastian dan eskalasi perang,
Skenario ini selalu menjadi bayangan gelap yang menghantui warga Gaza. Mereka tahu, dalam sejarah Palestina, pengusiran bukan hal asing, dan sekali lagi, ancaman itu terasa begitu dekat. Di luar skenario pendudukan militer penuh maupun pemindahan massal ke Sinai, ada satu opsi lain yang kerap dibicarakan di forum diplomasi internasional. Opsi ini dianggap sebagai jalan tengah. Warga Gaza tetap tinggal di tanah mereka, tetapi urusan sipil sehari-hari diserahkan kepada pihak ketiga. Bisa melalui otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah atau lembaga internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel tetap memegang kendali penuh pada aspek keamanan, tetapi administrasi sipil tidak lagi ditangani langsung oleh militer. Gagasan ini pernah diusulkan dalam berbagai rencana perdamaian. Ada wacana membentuk otoritas transisi internasional yang akan mengelola Gaza hingga situasi stabil. Beberapa nama besar bahkan disebut sebagai kandidat administrator sementara dengan mandat dari negara-negara besar. Ide ini pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi beban Israel dalam mengurus layanan sipil, sambil tetap memastikan kontrol keamanan tetap ketat. Namun bagi banyak warga Gaza, usulan semacam ini justru menghadirkan keraguan besar. Salah satu masalah utama adalah krisis legitimasi otoritas Palestina. Banyak warga Gaza menilai pemerintahan di Ramallah penuh dengan korupsi, tidak transparan, dan tidak mewakili kepentingan mereka secara nyata. Sejak perpecahan antara faksi-faksi politik Palestina, kepercayaan terhadap PA semakin menurun. Bila otoritas ini yang nantinya mengambil alih urusan sipil, sebagian warga merasa tidak ada bedanya dengan dominasi pihak luar. Mereka khawatir kehidupan sehari-hari hanya akan bergantung pada izin baru, kali ini bukan dari militer, tetapi dari administrasi yang tidak mereka percayai. Kehadiran badan internasional pun sering dipandang hanya sebagai solusi sementara. Misi penjaga perdamaian atau lembaga PBB biasanya hadir dalam waktu terbatas dan bergantung pada dana dari negara donor. Pengalaman di berbagai wilayah konflik menunjukkan begitu perhatian dunia beralih ke krisis lain, dukungan finansial dan logistik bisa berkurang drastis. Dalam kondisi seperti itu, Gaza beresiko kembali terabaikan dengan infrastruktur yang hancur dan layanan publik yang tidak pernah benar-benar pulih. Tantangan lain adalah infrastruktur sipil yang sudah runtuh. Rumah sakit kehabisan obat, sekolah hancur, jaringan listrik rusak, dan sumber air bersih tercemar. Menghidupkan kembali layanan sipil di Gaza bukan sekedar soal administrasi, tetapi juga soal sumber daya yang sangat besar. Badan internasional atau otoritas Palestina harus memulai dari titik nol, di tengah blokade dan kontrol militer yang tetap dijaga ketat. Kondisi ini membuat banyak pihak meragukan apakah sistem sipil baru benar-benar bisa berjalan dengan efektif. Di sisi lain, Israel tetap menginginkan keamanan penuh. Artinya, setiap kebijakan sipil dari PA atau lembaga internasional tetap harus berada di bawah pengawasan militer. Setiap distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, bahkan kegiatan sosial bisa dibatasi bila dianggap mengganggu keamanan. Dengan situasi ini, pemerintahan sipil pihak ketiga tidak pernah benar-benar berdaulat. Ia hanya menjadi perpanjangan tangan, bekerja di antara celah sempit antara kebutuhan warga dan kepentingan militer. Masalah identitas juga tidak bisa diabaikan. Warga Gaza tumbuh dengan rasa kebangsaan yang kuat meski hidup dalam keterbatasan. Bila urusan sipil diambil alih oleh pihak ketiga, ada ketakutan bahwa identitas dan hak politik mereka akan semakin terkikis. Kehidupan mungkin bisa berjalan kembali, tetapi tanpa arah politik yang jelas, masa depan Gaza tetap samar. Di tengah reruntuhan rumah dan jalan yang sepi, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar berkuasa akan terus menghantui. Pada akhirnya, opsi pemerintahan sipil pihak ketiga ini terlihat sebagai kompromi. Ia tidak sekeras pendudukan militer penuh dan tidak sedrastis pemindahan massal. Namun dalam praktiknya, jalan tengah ini penuh dengan tantangan. Legitimasi yang lemah, infrastruktur yang hancur, ketergantungan pada donor asing, dan bayang-bayang kontrol militer yang tak pernah hilang. Bagi warga Gaza, hidup dalam skema ini bisa berarti bertahan, tetapi tanpa kepastian kapan mereka bisa benar-benar merdeka di tanah sendiri.
Dari koridor militer yang membatasi langkah, hingga bayangan eksodus ke Sinai yang menghantui, dan wacana pemerintahan sipil pihak ketiga yang penuh keraguan, nasib warga Gaza tetap berada dalam pusaran ketidakpastian. Setiap skenario menyisakan beban kemanusiaan yang berat, hukum internasional yang diuji, dan politik global yang terus bergolak. Gaza bukan hanya soal wilayah, melainkan tentang hak hidup jutaan orang yang kini menatap masa depan dengan cemas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.